Kedanku. Jangan lupa subscribe, like, komen. Halo Kedanku, di video ini kita akan membahas tentang tim-tim di grup D. Nah, tapi yang kita bahas ini salah satunya Sriwijaya. Jadi di video ini aku nggak sendiri, aku ditemanin dengan Kedanku, Bung Abeng. Apa kabar Bung Abeng? Alhamdulillah sehat Bang. Oke. Bung Abeng, ini kita membahas salah satu tim di grup D, Ya. yaitu Sriwijaya FC. Nah, menurut Bung Abeng, Sriwijaya FC itu tim yang sekarang itu seperti apa dari sudut pandang Bung Abeng? Kalau yang sekarang itu Bang, Hmm. dari perjalanan sebelumnya sih sebenarnya menurut saya sih Sriwijaya ya tim yang biasa aja gitu. Dari perjalanan sebelumnya ya. Maksudnya dari penyisian sebelumnya pun mereka sempat kalah 2 kali kan dari 5 pertandingan terakhir, tapi nggak menutup kemungkinan juga tetap menjadi tim yang berbahaya. Gitu ya. Karena kan Sriwijaya ini kan kita tahu kan dia pernah merasakan gelar juara itu berturut-turut gitu. Iya. Di tahun 2009 sama 2010 ya kan. Jadi si Sriwijaya ini juga tim ini bisa dibilang tim yang penuh dengan ambisi yang nggak bisa kita anggap, walaupun materinya ya, tanda kutip materinya, walaupun nggak bintang gitu, nggak banyak pemain bintang gitu, tapi dia punya mental juara. Kalau itu Bung Abeng setuju itu ya? Setuju sih Bang, dari perjalanannya pun cukup menjanjikan Bang. Dari awal kemunculan semenjak mereka berganti nama menjadi Sriwijaya FC, di 2007 mereka juga juara divisi utama yang sekarang berganti menjadi ISL ya. Iya. Terus di Liga Super mereka juga merengkuh juara di tahun 2011-2012. Oke. Sebelum akhirnya mereka degradasi di tahun 2018, jadi mereka mulai menaikkan level permainan mereka lagi nih. Di mana sebelumnya Sriwijaya kan terkenal sebagai tim langganan final. Iya benar. Karena dia di 2019 dia di peringkat 4 kan. Iya. Dia di peringkat 4 setelah kalah menyari posisi peringkat ketiga untuk naik Liga 1 dengan Persiraja Banda Aceh. Iya benar. Iya kan? Jadi artinya di tahun semalam juga prestasinya lumayan bagus. Iya kan? Oke. Ini kita bahas tentang timnya Sriwijaya sekarang ya. Ini kita kan tahu juga bahwa pelatihnya Sriwijaya sekarang, Budiarjo Thalib ini yang mengantarkan Persik Kediri juara Liga 2. Iya kan? Iya. Jadi si sang pelatih ini gitu, dia punya pengalaman yang bagus untuk membawa tim gitu. Iya. Ya. Itu juga saya baca artikel bahwa itu juga alasan manajer Sriwijaya merekrut pelatih itu. Kalau menurut Bang Abeng, pelatih itu seperti apa? Budiarjo Thalib ini? Kalau mengenai pelatih ya, si Budiarjo Thalib ini atau biasa dikenal dengan nama Budijo, dari karir junior dia udah cukup menjanjikan gitu Bang. Dari awal dia bermain pun dari tim junior dia udah punya prospek yang bagus lah gitu, Prestasi ya? iya. Sebelum akhirnya dia terjun ke dunia pelatihan dan membawa tim-tim yang sebelumnya belum didengar lah bisa naik, contohnya seperti PSM Junior, dan yang terakhir adalah Persik Kediri. Oh, jadi kalau menurut Bung Abeng bahwa prestasi dia sebagai pelatih juga menarik ya. Karena prestasinya belakangan ini lumayan ya. Bukan kita bisa bilang lumayan, bagus lah prestasinya untuk seorang pelatih kan. Dia bisa mengantarkan Persik Kediri menjadi juara Liga 2. Oke, ini kita bicara tentang skuad Sriwijaya. Ini kan beredar kabar, cuman kita belum tahu nih sampai sekarang bahwa dia mau merekrut Beto gitu. Tapi kita kesampingkan berita itu dulu. Kita bahas tentang skuadnya sekarang, karena di situ ada Amrijal, terus di pelatih penjaga gawang juga masih ada Peri Rutin Sulu yang
yang legendanya Sriwijaya kan gitu kan. Nah, itu kalau Bung Abeng melihatnya gimana tuh? Ya kalau untuk sport sekarang sebenarnya Bang merata sih. Walaupun ada nama-nama besar seperti Amrizal, terus Rudiana yang sudah malang melintang, Iya. yang seperti Rossi yang punya kecepatan. Halo kedan-kedanku, sekarang kita udah ngeluarin edisi kaos Kedanku TV. Jadi bagi kedan-kedanku yang berminat, bisa pre-order dengan menghubungin admin Kedanku TV. Yuk support Kedanku TV agar terus menjadi media di bidang olahraga, khususnya sepak bola di tingkat Sumatera Utara dan nasional. Jadi kalau menurut saya sih Bang, dari squad-squad sebelumnya, dari Sriwijaya yang pernah menjuarai sebelumnya, memang lebih bagus squad-squad sebelumnya, di mana nama-nama besar seperti kayak Bagams, Iya. itu yang prestasinya cemerlang. iya benar, Hilton. Jadi mereka mulai mengembalikan kekuatan mereka lagi tuh Bang. Gitu ya. Untuk sekarang ini ya, Heeh. melalui pemain-pemain muda ataupun pemain-pemain yang istilahnya berbaur dengan pemain yang udah berpengalaman. Gitu ya. Karena kan gini kan, kita bicara walaupun sekuat Sriwijaya ini nggak dipenuhin dengan pemain-pemain bintang gitu. Tapi kan kita bicara tentang pelatihnya nih ya. Tadi kan kita masih bicara tentang pelatihnya, karena pelatihnya juga mengantarkan Persik Kediri juara Liga 2 itu juga bukan dengan materi yang bintang gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk sekuat Sriwijaya bisa dibilang walaupun skuadnya nggak sekuat mahal ya dibandingkan klub tim-tim yang di grup D gitu. Tapi kita nggak bisa patokan bahwa Sriwijaya nggak ada ambisi di sini ya. Karena dia punya mental juara, ditambah lagi pelatih yang pernah mengantarkan juara gitu. Mungkin dengan kapasitas pelatihnya bahwa dia meramu tim begitu. Mungkin dengan materi yang nggak bintang pun saya rasa dia bisa membuat tim Sriwijaya untuk menjadi sesuatu tim yang berbahaya di grup D ini. Kalau Bung Abeng setuju dengan itu? Setuju Bang, setuju. Apalagi ya tadi Bang, benar kata Bang, mereka mempunyai mental juara gitu. Mental juara ya. Apalagi setiap pertandingan krusial seperti ini mereka bakal menguatkan mentalnya lah untuk menempuh fase gugur di grup D. Iya, betul. Karena di sini kan kita bicara tentang turnamen ya. Untuk di grup D ini kita bicara turnamen. Jadi di grup D ini benar-benar yang namanya turnamen itu bukan hanya materi pemain yang bagus, tapi juga harus punya mental pemain yang bagus. Karena dia setiap pertandingan itu benar-benar final gitu. Kalau dia jatuhnya kompetisi kan, kalau misalnya hari ini nggak dapat poin masih bisa ngejar poin berikutnya. Tapi kalau di sini kan mereka harus betul-betul mengambil poin di semua partai untuk mengamankan satu tiket gitu dari grup ini gitu. Terus kita ini bicara tentang Sriwijaya, tim Sriwijaya tentang Stadion Teladan gitu. Iya. Nah, dari sudut pandang Ku Abeng, gimana Sriwijaya tentang home base-nya PSMS Medan? Karena kan di grup D ini mereka akan bermain di Stadion Teladan gitu. Kita bicara beberapa pertandingan terakhir Sriwijaya main di Teladan, itu juga hasilnya juga nggak buruk-buruk kali kan gitu kan. Itu Bung Abeng ngeliatnya gimana? Kalau untuk Sriwijaya sendiri sih Bang, dari 4 pertandingan terakhir di Stadion Teladan ataupun tiga diantaranya itu hanya berakhir 1 kekalahan dan 2 kemenangan. 2 kemenangan ya? Iya, di Stadion Teladan. Berarti kan mereka mempunyai mental yang bagus setiap pertandingan keluar daerah gitu. Iya, terutama Stadion Teladan ya. Iya, karena mereka nggak asing lagi kan Iya. gitu. Mereka bisa mengambil poin di Stadion Teladan Iya, gitu. benar. Jadi itulah tim Sriwijaya tentang Stadion Teladan gitu ya. Oke, ini kita bicara tentang persiapan tim Iya. untuk
turnamen di grup D ini. Kita bisa bilang bahwa Sriwijaya juga terlambat untuk persiapan gitu dibandingkan tim-tim di grup D ini gitu. Nah, sementara PSMS juga udah persiapan, tim Sulut juga udah persiapan juga gitu. Jadi kalau menurut Bung Abeng masalah kesiapan tim itu berdampak nggak untuk apanya? Kalau untuk masalah kesiapan sih Bang, sebenarnya ya cukup berdampak sih Bang. Dari segi latihan mereka kurang, terus kekompakan pemain apalagi. Jadi untuk hal semacam itu sebenarnya sangat berdampak gitu. Cuma kita tetap nggak bisa meragukan Sriwijaya ini Bang. Dari yang sebelumnya pun mereka juga nggak begitu siap sih. Dari yang 2019. Bapak penyisian sebelumnya pun mereka nggak begitu siap. Cuma ya dengan begitu mereka mampu mencapai peringkat 4. Jadi itu menunjukkan bahwa Sriwijaya ini sebenarnya masih punya mental juara sebagai tim istilahnya, kalau dibilang tim baru ya tim baru, tapi mereka mampu menunjukkan itu kepada tim-tim yang lain. Iya. Kalau itu kita bisa melihat emang dari prestasi dia di 2019 di kompetisi Liga 2 dia mencapai peringkat keempat. Kita tahu sendiri itu memang masalah kenapa dia nggak naik ke Liga 1 itu kan masalah Laki. Iya, bisa dibilang keberuntungan memang karena kita tahu kan 4 tim itu sama-sama punya tim yang kans yang kuat. Oke, ini kita bicara tentang pertandingan terakhir sebelum kompetisi itu dihentikan. Di saat Sriwijaya versus dengan PSM Jogja yang bermain di Stadion Jakabaring, dan Sriwijaya memenangkan pertandingan itu dengan skor 2-1. Artinya Sriwijaya punya kesiapan mental yang bagus gitu, karena di saat waktu pas dia bertemu dengan PSM Jogja juga punya materi yang bagus gitu. Jadi itu ya, Sriwijaya kalau misalnya kita bilang bahwa tim ini nggak siap untuk Liga 2, kita salah. Karena juga dia serius merekrut pelatih, walaupun pemain-pemainnya kita belum tahu banyak gitu, tapi yang pasti di situ dia punya staf pelatih yang bagus, mulai dari Budi Harjo Talib, dan di staf pelatih penjaga gawang ada Ferry Rutin Sulu gitu. Dan di situ juga punya legendanya Sriwijaya, Amrizal. Ya, mungkin dengan sekuatnya sekarang dia bisa kita bicara dengan Budi Harjo ini, Talib ini, dia akan menggabungkan pemain-pemain muda dengan sekuatnya yang senior gitu. Saya ngerasa seperti itu gitu. Kalau pengalaman Bang ya. Untuk mendampingi timnya kan. Jadi Bang, dari ke-6 tim yang ada di grup D, menurut Abang bagaimana nih kan Sriwijaya? Kalau kan Sriwijaya ya, kita bicara kan segini, saya nggak bisa memprediksi gitu, karena di grup D ini kita tahu nih, sama-sama tahu bahwa grup D ini grup neraka gitu. Bisa dibilang dari sebanyak grup, dia grup neraka gitu. Jadi kalau masalah kansnya, saya rasa saya nggak bisa menentukan Sriwijaya sejauh mana perjalanannya. Tapi ini kita bicara tentang kesiapan. Karena gini Bung Abeng, ini turnamen. Yang namanya turnamen ini masalah kesiapan mental gitu. Benar. Jadi karena jarak pertandingan dari pertandingan 1 ke 2 itu nggak jauh jaraknya. Jadi bukan hanya mental yang perlu, tapi di Stamina Bang ya, juga harus dijaga. Jadi itu kembali lagi dengan pertanyaan Bung Abeng bahwa sejauh mana Sriwijaya, menurut prediksi saya rasa ini masalah mental gitu. Masalah mental. Kita nggak bisa menentukan dari 6 tim di grup D ini mana yang apa. Karena sama-sama punya skuad yang bagus dan punya pengalaman, punya memori bagus untuk timnya gitu. Jadi masalah kesiapan sama mental tadi sama fisik pemain itu saya rasa. Jadi intinya Sriwijaya juga
menurut abang berpeluang lah untuk Semua tim punya kans, Iya. semua tim punya kans. untuk gitu. untuk menuju ke leg Ke babak fase berikutnya, berikutnya. fase berikutnya itu. Itu dia tentang tim Sriwijaya yang bisa kita bahas. Jadi saksikan terus video berikutnya, kita akan mengupas tentang tim lain di grup D ini. Oke, kedan-kedanku, jangan lupa subscribe, like, dan komen.